Guys, bertemu lagi dengan saya Kapten Oktobriandi SHMH, advokat dan konsultan hukum. Di video kali ini saya ingin membahas tentang cara memberantas mafia tanah. Ini merupakan gagasan besar dari saya untuk bangsa Indonesia. Ini juga merupakan pembelajaran dari saya selama saya menjadi praktisi hukum dalam menangani perkara-perkara tanah. Jadi ini dia cara memberantas mafia tanah. Mafia tanah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok atau individu yang terlibat dalam praktik ilegal terkait kepemilikan, penjualan, atau pengalihan hak atas tanah. Mereka seringkali bekerja dengan cara memalsukan dokumen, menyuap pejabat, mengintimidasi pemilik tanah yang sah, atau memanfaatkan celah hukum untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Beberapa modus operandi yang umum dilakukan oleh mafia tanah meliputi: yang pertama adalah pemalsuan sertifikat tanah dengan menggunakan dokumen palsu untuk mengklaim kepemilikan tanah yang bukan milik mereka. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang, yaitu bekerja sama dengan oknum pejabat untuk mengubah status tanah atau menerbitkan sertifikat baru secara ilegal. Yang ketiga, dengan melakukan gugatan fiktif, yaitu mengajukan gugatan hukum palsu untuk merebut tanah dari pemilik sah. Yang keempat, dengan melakukan intimidasi dan kekerasan, yaitu menggunakan preman atau cara-cara ilegal lainnya untuk memaksa pemilik tanah menyerahkan haknya. Yang kelima, penguasaan tanah negara dengan cara mengokupasi lahan negara atau tanah adat secara ilegal untuk dijual kembali. Pemerintah Indonesia telah berupaya memberantas mafia tanah melalui berbagai kebijakan, termasuk digitalisasi sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN, pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah, dan penegakan hukum yang lebih ketat. Namun, karena keterlibatan berbagai pihak termasuk oknum aparat, praktik ini masih sulit diberantas sepenuhnya. Memberantas mafia tanah. Memberantas mafia tanah memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan reformasi sistemik, penegakan hukum tanpa kompromi, pemberdayaan masyarakat, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Berikut langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan. Langkah pertama, yaitu melakukan reformasi sistem pendaftaran dan kepemilikan tanah, seperti mendigitalisasi sertifikat tanah, yaitu dengan menggunakan sistem berbasis blockchain atau database terpusat untuk mencatat kepemilikan tanah secara real time, mengurangi pemalsuan dokumen dan tumpang tindih klaim. Sebagai contoh adalah proyek One Map Policy di Indonesia atau sistem Torrens Title di Australia. Yang kedua, dengan menyelesaikan sertifikasi tanah tertunda, seperti melakukan percepatan proses penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan wilayah konflik. Selanjutnya, dengan melakukan audit nasional terhadap aset tanah, yaitu dengan melakukan investigasi kepemilikan tanah skala besar oleh korporasi atau individu yang diduga ilegal. Langkah kedua, melakukan penegakan hukum yang tegas dan independen, yaitu dengan cara pertama, membentuk pengadilan khusus kasus pertanahan dengan cara membentuk lembaga peradilan yang fokus menangani sengketa tanah dan kasus mafia tanah.
Selanjutnya, menjatuhkan hukuman berat untuk pelaku dengan cara memberikan sanksi pidana penjara, denda besar, dan pencabutan hak kepemilikan bagi mafia tanah yang terbukti melakukan pemalsuan, intimidasi, atau kekerasan. Selanjutnya, dengan melakukan pembersihan aparat yang terlibat dengan cara melakukan investigasi kolusi oknum polisi, notaris, pejabat BPN, Badan Pertanahan Nasional, atau hakim yang melindungi mafia tanah. Langkah ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat dan perlindungan korban, seperti menyelenggarakan pendidikan hukum pertanahan dengan cara melakukan sosialisasi hak-hak masyarakat atas tanah melalui program desa atau komunitas. Selanjutnya, memberikan bantuan hukum gratis dengan cara menyediakan pendampingan hukum bagi korban perampasan tanah, terutama kelompok rentan seperti petani kecil dan masyarakat adat. Selanjutnya, dengan memberlakukan sistem pelaporan terpadu dengan cara membuat platform online atau hotline untuk melaporkan intimidasi, pemalsuan dokumen, atau praktik mafia tanah. Langkah keempat yaitu dengan melakukan transparansi dan partisipasi publik dengan cara melakukan pembukaan terhadap data pertanahan dengan cara mempublikasikan data kepemilikan tanah, alih fungsi lahan, dan izin penggunaan secara terbuka atau open data. Selanjutnya, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan tata ruang dengan cara melibatkan warga dalam penyusunan RT/RW, rencana tata ruang wilayah, untuk mencegah alih fungsi lahan ilegal. Selanjutnya, melakukan pengawasan partisipatif dengan cara membentuk tim pengawas independen yang melibatkan LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat. Langkah kelima yaitu dengan melakukan penghapusan praktek land grabbing dengan cara melakukan evaluasi terhadap izin konsesi, seperti melakukan tinjau ulang izin HGU, hak guna usaha, atau HTI, hutan tanaman industri, yang merugikan masyarakat lokal. Selanjutnya, memberlakukan pelarangan alih fungsi lahan strategis dengan cara melindungi lahan pertanian produktif, hutan lindung, dan wilayah adat dari eksploitasi ilegal. Selanjutnya, melakukan restorasi lahan untuk korban dengan cara mengembalikan tanah yang dirampas secara paksa kepada pemilik sah melalui program reforma agraria. Langkah keenam yaitu dengan teknologi dan inovasi dengan cara melakukan pemetaan partisipasi dengan GIS, yaitu menggunakan sistem informasi geografis atau GIS dan drone untuk memetakan batas tanah secara akurat. Selanjutnya, membuat aplikasi pengaduan online dengan cara mengembangkan aplikasi seperti Lapor di Indonesia atau I Paid a Bribe di India untuk melaporkan kasus mafia tanah. Selanjutnya, satelit pengawasan lahan, yaitu dengan memanfaatkan citra satelit untuk memantau perubahan penggunaan lahan ilegal, misalnya deforestasi, tambang ilegal. Langkah ketujuh, kolaborasi dengan lembaga internasional dengan cara mendapatkan dukungan FAO atau UN Habitat, seperti memanfaatkan program PBB untuk penguatan tata kelola tanah berkelanjutan. Selanjutnya, tekanan global, seperti melaporkan praktik land grabbing oleh korporasi multinasional ke organisasi seperti Transparency International atau Global Witness. Contoh negara yang berhasil mengurangi mafia tanah. Yang pertama adalah Brazil. Brasil berhasil mengurangi mafia tanah dengan melakukan gerakan MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, yang mana gerakan ini berhasil mendorong redistribusi tanah melalui aksi damai dan tekanan politik. Negara kedua yang berhasil mengurangi mafia tanah yaitu adalah Korea Selatan dengan
melakukan reformasi agraria pasca Perang Korea, menghapus sistem feodal dan membagi tanah kepada petani. Dan negara ketiga yang berhasil mengurangi mafia tanah adalah negara Rwanda dengan melakukan digitalisasi sertifikat tanah, mengurangi sengketa kepemilikan hingga 80%. Tantangan dalam pemberantasan mafia tanah. Jadi tantangan dalam pemberantasan mafia tanah yang pertama adalah kekuatan jaringan mafia. Hal ini terkait dengan pengusaha, preman, dan pejabat korup. Tantangan dalam pemberantasan mafia tanah yang kedua adalah masyarakat yang takut melapor. Hal ini disebabkan ancaman kekerasan atau pembunuhan karakter terhadap korban. Dan tantangan dalam pemberantasan mafia tanah yang ketiga adalah regulasi yang rumit, seperti proses hukum yang berbelit-belit, mempersulit korban memperoleh keadilan. Kunci keberhasilan memberantas mafia tanah adalah integritas dan konsistensi. Mafia tanah hanya bisa dihancurkan jika ada. Pertama, mafia tanah hanya bisa dihancurkan jika ada kepemimpinan berintegritas, seperti pejabat pemerintah dan penegak hukum yang bersih dari praktik suap. Kedua, mafia tanah hanya bisa dihancurkan jika ada gerakan sosial yang solid, seperti gerakan sosial yang solid dari aliansi petani, aktivis, dan media untuk terus menyuarakan keadilan. Dan yang ketiga, mafia tanah hanya bisa dihancurkan jika ada reformasi struktural, yaitu melakukan perubahan sistem kepemilikan tanah yang inklusif dan transparan. Mafia tanah bukan hanya masalah hukum, tetapi juga ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Solusinya harus menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek eksploitasi. Upaya pemberantasan terhadap mafia tanah harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah mafia tanah berkembang. Saya, Kapten Oktober SHMH.